Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan untuk pembahasan tes formatif untuk FISDAS 1 ya, atau Fisika Dasar 1, FISD 4211. Nah, sekarang kita sudah masuk ke modul kedua. Oke, so kita mulai dari tes formatif yang pertama. Nah, untuk nomor 1 di sini diinformasikan sebuah benda bergerak selama 2 detik. Oke, berarti T-nya adalah 2 detik, 2 sekon. Kemudian kecepatan rata-ratanya, atau mungkin bisa kita katakan V bar atau V saja juga nggak apa-apa, dengan 72 km per jam. Dalam waktu tersebut, benda telah menempuh jarak sejauh. Oke, S-nya itu berapa? Oke, itulah nomor yang ditanya ya, yang diketahui. Nah, yang ditanyakan itu adalah S-nya gitu ya. Oke. Ya sudah, untuk nomor 1 langsung apakah kita bisa langsung jawab? Tidak. Karena apa? Ya, ini kita pakai cara yang biasa aja ya. Oke, kita rubah dulu satuannya, yang dimana 72 km per jam itu ada setara dengan yang namanya 20 meter per sekon. Oke, 72 km per jam sama dengan 72. Nah, dikali dengan kilometer ke meter itu 1000. Karena dikali jadi tetap di atas. Jam ke sekon itu dikali 3600, karena dikali maka dia akan tetap di bawah. Nah, nanti ini berarti kalau kita hitung berarti ini sama-sama dibagi 100 gitu ya. Sama-sama dibagi 100, jadinya ini 10, ini 36. Kemudian ini sama-sama dibagi 36, 2 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 20 meter per sekon. Oke, so kita jawab yang dimana V sama dengan S per T. Berarti 20 sama dengan S per T-nya adalah 2. Berarti sama-sama kita kali 2, sehingga S-nya sama dengan 40. Alias berarti S-nya adalah 40 meter gitu ya. 40 meter. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, untuk nomor 2 kita punya informasi bahwasanya diketahui vektor gitu, vektor posisi gitu ya. Mungkin kayak X dalam kurung T sama dengan 20T tambah dengan 50T kuadrat, dengan X dinyatakan dalam meter dan T adalah dalam detik. Kecepatan rata-rata partikel setelah pada 3 detik pertama besarnya adalah berapa? Oke, jadi sebenarnya untuk nomor 2, 3 dan sampai ke 4 ini kita punya informasi seperti ini gitu ya. Oke, kemudian ditanya adalah V bar, V rata-rata. Nah, di sini adalah ya berarti delta X per delta T, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini, yang dimana berarti X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Nah, jadi V bar di sini X2-nya itu adalah X ketika setelah 3 detik alias X3 dikurangin awalnya adalah ketika T-nya sama dengan 0 per T2 kurang T1, yaitu adalah 0 gitu ya. Nah, yaudah tinggal kita cari untuk X3 itu berarti 20 kali 3 tambah dengan 50 kali 3 kuadrat berarti 60 tambah 50 kali 9 450 ya. Ini kan 450, 450, ini 60. Berarti kalau ditambahin hasilnya adalah ya 510 meter. Kemudian kalau untuk X0-nya ya 20 kali 0 tambah 50 kali 0 kuadrat ya berarti 0 meter gitu ya, alias masih diem, alias masih di posisi awal. Ya sudah, berarti V bar-nya sama dengan 510 kurang 0 per 3. Ya, ini jawabannya adalah 510 ya. Ini 510. Berarti 510 dibagi dengan 3, jawabannya adalah 170 meter per sekon ya. Oke, so jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C. Nah, melanjutkan dari nomor 2 dengan vektor posisi yang sama, katanya kecepatan sesaat. Oke.
kecepatan sesaat itu berarti gitu ya. Kecepatan sesaat itu yang nomor 3 itu yang ditanyakan adalah V dalam kurung 3. Bedakan ya. Kalau ini V rata-rata dengan selang waktu 3 detik, kalau ini V saat 3 detik. Artinya berarti nggak bisa kita bilang X3 gitu ya per 3, salah. Nggak boleh. Karena ini merupakan vektor gitu ya. Karena ini merupakan vektor, maka ketika kita bahas fungsi dari kecepatan sesaat, itu kita harus cari dulu fungsi kecepatannya apa. Yang dimana Vt itu sama dengan dx per dt. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini jarak gitu ya. Jarak atau posisi gitu ya. Atau kedudukan gitu ya. Jarak atau kedudukan. Terus ini adalah kecepatan atau kelajuan gitu ya. Terus kemudian ada percepatan. Maka semakin ke bawah itu kita lakukan diferensial atau turunan. Gitu ya. Sedangkan kalau kebalikan berarti ini adalah kita menggunakan integral. Kalau ini kita menggunakan turunan. So berarti kita turunkan si 20t tambah 50t kuadrat gitu ya. Terhadap fungsi t. Ya sudah, kalau kita turunkan jadinya adalah 20 tambah 100t. Nah, dapat dari mana tuh? Nah, ketika kita menurunkan 20t tambah dengan 50t kuadrat, maka jadinya adalah menggunakan ini ya, yang pangkat. Nah, ini masih pakai yang biasa ya. Jadi misalnya ada fx sama dengan a kali x pangkat n, maka untuk mencari f aksen x itu adalah n alias pangkatnya dikedepanin dikalikan dengan a kali x pangkat n min 1. Nah, ini kan pangkat 1 nih. Ya, berarti 1 kali 20 kali t pangkat 1 kurang 1 ditambah dengan 2 kali 50 kali t pangkat 2 kurang 1. So, berarti ini adalah 20 gitu ya. T pangkat 0 kan hasilnya 1 tambah 100t. Nah, ini T pangkat 0 deh gitu ya. Ini T pangkat 1. Jadinya berarti ini adalah 20 tambah 100t. Nah, ya sudah. Berarti kalau kita mau nyari V dalam kurung 3 gitu ya, maka sama dengan 20 ditambah dengan 100 kali 3. Jadinya berarti V3 itu adalah 20 tambah 300, maka jawabannya adalah 320 meter per sekon ya. Oke. So, jawaban nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4 ya. Oke, jadi nomor 3 tadi jawabannya B, dan untuk nomor 4 ini yang ditanyakan apa? Ya, percepatan sesaat. Oke, berarti A dalam kurung 3 gitu ya. Itu berapa? Itulah yang ditanya. Ya sudah, sama kita lakukan lagi. Berarti percepatan kita menurunkan dari fungsi kecepatan atau menurunkan 2 kali dari fungsi jarak atau fungsi kedudukan. So, berarti AT gitu ya, sama dengan dv per dt. Berarti D dalam kurung 20 tambah 100t per dt. Gitu ya, untuk si si percepatannya. Berarti kalau kita turunkan ini, ya hasilnya adalah 100. Nah, dapat dari mana? 20 tambah 100t gitu ya, atau alias mungkin kita pakainya dari sini dulu aja ya. 20t pangkat 0 ditambah dengan 100t pangkat 1 kalau kita turunkan gitu ya. Nah, karena ini ini bukan 20t pangkat 0 ya. Iya benar, 20 kali t pangkat 0, maka 20 kali t pangkat min 1 gitu ya. Enggak. 0 kali 20 kali t pangkat 0 kali kurang 1 tambah 1 kali 100 kali t pangkat 1 kurang 1. Nah, ini hasilnya 0. Tambah dengan 100 kali t pangkat 0. Alias 100. Atau paling gampangnya adalah kalau nggak ada variabelnya, variabel yang dibahas di sini, ini kan kita turunkan terhadap variabel t. Artinya berarti kalau tidak ada variabel t, sudah bisa dipastikan kalau diturunkan pasti hasilnya 0. Gitu ya. Oke.
So di sini karena AT-nya adalah 100 gitu ya. Jadi fungsi percepatannya adalah 100. Berarti karena tidak ada variabel T-nya, berarti mau T-nya berapapun, maka percepatannya akan selalu konstan. Jadi A3 mau A2 mau A berapapun itu, maka jawabannya adalah 100 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, berbeda kalau misalnya di sini ada T-nya. Maka A3 sama dengan 100 kali 3. Ya. Nah, tapi karena berhubung di sini tidak ada variabel T-nya, berarti tidak ada pengaruh waktu di situ. Jadi mau waktunya berapa, maka percepatannya akan selalu konstan dinilai 100 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, so itu untuk nomor 1 sampai nomor 4 dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 sampai ke 8 ya. Kalau 5 paketan sama soal nomor 6 dan nomor 7 itu paketan sama nomor 8. Dan untuk soal nomor 5, kita punya informasi bahwasanya gitu ya. Sebuah kereta api bergerak tanpa kecepatan awal. Oke, dari sini sudah bisa kita pastikan adalah V0-nya sama dengan 0. Dari stasiun A dan berhenti di stasiun B. Jarak antar kedua stasiun berarti S-nya adalah 1100 meter gitu ya. Kereta api bergerak dipercepat dari stasiun A gitu ya. Dari stasiun A dengan percepatan konstan alias A-nya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, sejauh 550 meter. Oke, 550 meter ini ya dalam rentang jarak 550 meter. Kemudian bergerak diperlambat dengan perlambatan konstan sampai berhenti. Oke, berarti dengan ini dipercepat. Jadi tuh kasusnya begini. Ini mungkin lebih enaknya digambar aja kali ya. Oke. Jadi sebenarnya ini ada set gitu ya. Ini ada stasiun A, ini ada stasiun A dan ini ada stasiun B. Nah, dengan jarak dari sini ke sini itu adalah 1100 meter. Oke. Kemudian di sini katanya 1,2 meter per sekon kuadrat sejauh 550 meter. So estimate ya kurang lebih ada di sinilah gitu ya. Nah, jadi di sini ada kebagi jadi dua jenis gerak gitu ya. Yang pertama dipercepat gitu ya. Dari sini ke sini itu adalah GLBB yang positif gitu ya. Karena dipercepat. Nah, sedangkan dari sini ke sini untuk yang kasus yang warna dari yang coklat ini adalah GLBB diperlambat. Nah, di sini saya anggap kasih yang namanya C gitu ya. Oke. Nah, dari di sini dikasih tahu bahwasanya mungkin bisa kita tulis untuk di sini di awal di A, berarti kita anggap aja VA gitu ya. Di VA ini 0. Ya, kemudian dari sini ke sini di LBB positifnya adalah sebesar A 1,2 meter per sekon kuadrat. Kemudian sejauh 550 meter dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini adalah 550 meter. Berarti bisa kita katakan ini mungkin S1 gitu ya. Ini A1. Terus habis itu untuk VA ini adalah V0 yang kondisi pertama gitu ya. V0 kondisi pertama. Atau mungkin kita tulis VA aja deh kali ya. Oke. VA aja. Ya, atau V10 deh nggak apa-apa. V10. Nah, kemudian di rem gitu ya, diperlambat. Dari sini ke sini, ya udah jelas. Kita harus cari dong sisanya berapa gitu ya. Dari 1100 kira-kira kalau udah menempuh sejauh 550 meter gitu ya. Kira-kira sisa berapa sih? Ya, 550 meter juga ternyata. Ya, di sini berarti S2-nya adalah 550 meter, di mana untuk A2-nya di sini adalah minus 1,2 meter per sekon kuadrat. Menandakan bahwasanya GLBB diperlambat, gitu ya. Dan kemudian di sini ternyata sampai di akhir adalah V2T gitu ya, V2T sama dengan 0. Jadi ketika sampai di B ini
atau di kondisi kedua ini terakhirnya tuh 0. Nah, ditanya kecepatan maksimum kereta api tersebut besarnya adalah berapa gitu ya. Oke, berarti di sini paling maks itu ada di bagian C dong ya kan, di bagian C. Ya sudah, berarti ditanya adalah yang untuk nomor 5 gitu ya. Untuk nomor 5 itu adalah VC. Di mana VC ini, ingat ya, di VC di sini itu bisa berlaku sebagai V1T alias kecepatan terakhir ketika kita bahas kondisi 1, dan dia akan menjadi kecepatan awal untuk kondisi kedua alias V20 ya. Nah, maka kita mencari VC itu kita menggunakan pendekatan yang V1T aja, yang dimana V1T nya gimana ya, karena kita punya A, kita punya S, dan kita punya V10, maka kita menggunakan yang V1T kuadrat sama dengan V10 kuadrat tambah 2 dikalikan dengan A1 kali S1. Berarti VC kuadrat sama dengan 0 tambah 2 kali dengan A-nya 1,2 kali S-nya adalah 550. Berarti VC kuadrat sama dengan gitu ya. Nah, berapa tuh? Ya, 550 kali dengan 2 kali 1,2. Berarti jawabannya adalah 1320. Ditambahin 0 ya. Hasilnya adalah 1320. Maka untuk VC-nya adalah akar kuadrat dari 1320 yang nilainya sebesar 36,33 gitu ya. 36,33 meter per sekon. Oke, jadi di sini bergerak nih dari awal nih 0. Kemudian dengan percepatan konstan 1,2 plus 1,2 meter per sekon kuadrat, dia sampai di titik C itu 36,33. Nah, kemudian dari 36,33 ini direm alias diperlambat gitu ya, dengan perlambatan yang sama persis dengan si awal ini, min 1,2 gitu ya. Nah, nanti dia berhenti gitu. Jadi ceritanya tuh kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Nah, untuk nomor 6 gitu ya, untuk nomor 6 sendiri di sini dari soal nomor 5 waktu tempuh dari A sampai ke B. Oke, berarti di sini dari T untuk A ke B itu adalah waktu tempuh dari A ke C gitu ya, ditambahkan dengan C ke B dong. Nah, alias berarti bisa kita katakan bahwasanya TAB itu sama dengan T1 ditambah dengan T2. Nah, ya sudah. Untuk mencari T1 dari sini ke sini, ya karena kita udah tahu bahwasanya VC di sini adalah 36,33, dan untuk cari T1-nya gimana? Ya, tinggal kita hitung aja. Berarti VT1 sama dengan ya harus ini VT1 gitu ya. Ya benar, ini mungkin kita perbaiki dulu ya, saya perbaiki dulu. Untuk ini adalah V01, ini VT2 atau VT kondisi kedua gitu ya, bukan V2 kondisi akhir. Ini VT2 gitu ya. Oke, ini juga sama nih, ini yang ini V1 VT1 gitu ya, VT1 V02. Ya sebenarnya sih tinggal tergantung sama masing-masing sih ya. Cuman kalau saya sih saya perbaiki aja V0 yang kondisi kedua gitu ya. Nah, VT1-nya sama dengan berapa? VT1-nya sama dengan V01 tambah dengan 2 sama dengan A1 kali T1. Ya sudah, berarti untuk V1-nya adalah 36,33 sama dengan 0 tambah A1-nya 1,2 kali T1. Berarti 1,2 T1 itu sama dengan 36,33. Berarti T1-nya ini kita sama-sama bagi 1,2. Berarti 36,33 kalau dibagi dengan 1,2 jawabannya adalah 30,275 ya. 30,275 sekon. Nah, itu untuk T1 ya, 30,275 sekon.
Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Setelah itu direm kan, diperlambat dengan perlambatan konstan sampai berhenti gitu ya. Nah, berarti VT2 sama dengan V02 ditambah dengan A2 kali T2. Nah, VT2-nya tuh 0, V02-nya VC si 36,33 ditambah dengan min 1,2 kali T2. Berarti 0 sama dengan 36,33 dikurang 1,2 T2. Berarti ini kita tambahin 1,2 T2 gitu ya. Nah, berarti 1,2 T2 sama dengan 36,33. Berarti T2-nya berapa? Ya, hasil bagi daripada 36,33 dibagi 1,2. Ya, 30,275 gitu ya. Ya, sebenarnya ini tinggal logik aja bahwasanya ya kalau berangkat dengan percepatan yang sama gitu ya, dengan jarak yang sama, ini kan cuma bagi 2 doang kan. Maka waktu di sini, waktu A ke C sama waktu C ke B udah pasti sama gitu. Ya. Oke, jadi TAB sama dengan 30,275 tambah 30,275. Maka TAB-nya itu sama dengan kalau itu 30,275 tuh hitungannya dikali 2 aja, jawabannya adalah 60,55. Ya, 60,55 meter. Ya, so di sini jawabannya ya tidak ada, ya. Antara gitu ya. Informasi yang di sini ada yang kurang pas, atau menurut saya sih dari sini ini udah agak sedikit ambigu sih dari yang kecepatan pertamanya dari A ke C gitu ya. Katanya percepatan konstannya 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan percepatan seperti itu, ya kan? Anggap aja deh kita nggak pakai rumus yang itu. Kita pakai pendekatan yang rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Gitu ya. Nah, untuk S-nya itu adalah 550. Gitu ya. Katanya kereta api bergerak dipercepat dari stasiun A bergerak konstan 1,2 sejauh 550 meter. Ini 0 kali T tambah dengan setengah kali A-nya adalah 1,2 kali T kuadrat. Maka 550 sama dengan 0,6 T kuadrat. Berarti ini sama-sama kita bagi 0,6. Maka nanti kalau kita hitung ya ini 550 dibagi dengan 0,6, jawabannya adalah seterus pecahan aja ya. 2750 per 3 sama dengan T kuadrat. Berarti dari sini T-nya sama dengan akar kuadrat dari 2750 per 3 gitu dong, ya kan? Nah, berarti kalau kita akar kuadrat kan, maka jawabannya adalah 30,27. 30,276. 30,276. Nah, dari sini aja sih saya agak sedikit ragu kalau ini jawabannya bisa 10 dapat dari mana gitu kan. Nah, kalau 30,3 still make sense gitu loh. Ya, kalau 3 ini kan bisa kita bulatkan 30,3. Tapi diperhatikan lagi dari A ke B gitu kan. Dari sini ke sini tuh T1-nya ya estimate adalah 30,3 sekon gitu ya. Kita bulatkan satu angka di belakang koma. Di sini pun T2-nya juga 30,3 sekon. Berarti secara keseluruhan dari sini sampai ke sini T-nya berapa? Ya 60,6 sekon. Tuh, makanya di sini agak sedikit nggak make sense gitu loh dari opsi pilihan gandanya ya. Karena dari awal aja udah terbantahkan gitu ya. Harusnya 30,3 itu terhitung kalau misalnya dari A ke C gitu ya. Nah, terus juga kalau kita anggap aja di sini kan kunci jawabannya 99,2 ya. Tapi takut saya salah. Ini intinya kalau saya lihat sebelumnya pas sebelum saya record ini saya cek kunci jawabannya tuh C 99,2. Tapi kalau saya pakai angka yang ada di sini, maka nilai T-nya nggak bakal mungkin. Logikanya saya mencapai dari 0 sampai 90 sampai 100 deh. Dengan percepatan sekitar 1 meter per sekon kuadrat itu nggak butuh nggak bakal mungkin butuh waktu cuman 10 detik gitu loh. Nggak bakal mungkin butuh waktu 10 detik. Karena kalau misalnya 1,2 meter per sekon kuadrat selama 10 detik,
Artinya kan berarti dia nambah sejauh 120 12 meter per sekon gitu. Nambahnya 12 meter per sekon. Sedangkan ini aja 90 gitu loh. 90 hampir cepet. Berarti waktunya nggak bakal mungkin cuman 10, 8 lewat gitu kan. Gitu loh. Enggak 8, melainkan 80-an gitu. Bahkan lebih dari lama daripada ini gitu kan. Tuh. Atau coba saya cek dulu. Kalau misalnya 99,2 bagi 1,2 itu jawabannya adalah 82, ya sekitar 80-an. Gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya. Kita lanjut ke soal nomor 7 dan nomor 8. Oke, untuk nomor 7. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas mencapai ketinggian maksimum 50 meter. Maka besar kecepatan awalnya berapa? Terus besar waktu oke. Jadi kasus nomor 7 itu, kasusnya tuh begini. Set. Nah, ini adalah bidang datar di bawah. Kemudian ada bola dilemparkan ke atas gitu ya. Nah, ini adalah V0-nya itu berapa? Ya, pasti ada. Kemudian tak sampai ke sini, dimana yang jelas pasti berhenti sesaat. Jadi VT-nya udah jelas pasti 0. Katanya dari sini ke sini itu mencapai ketinggian maksimum. Di sini 50 meter nih. H-nya sama dengan 50 meter ketinggian gitu. Nah, kemudian ditanya kecepatan awalnya berapa. Nah, terus kemudian waktu gerak selama di udara. Berarti bisa kita katakan T naik sama T turun gitu ya. Nah, jadi kan ada dua gerak ya. Dia ada naik gitu ya, dan kemudian selanjutnya ada yang turun. Yang jelas pasti T naik gitu ya. Ini yang warna ini T naik sama dengan T turun ya, sama dengan T turun pasti, karena dengan jarak yang sama gitu ya, dengan jarak yang sama dan percepatan yang sama persis gitu ya, maka nanti bisa dipastikan T-nya itu pasti sama kok ya, tapi nanti kita cek ya. Oke, untuk nomor 7 terlebih dahulu, berarti untuk nomor 7 kecepatan awalnya ya kita bisa pakai Vt sama dengan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Nah, Vt kuadratnya tuh 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2 kali percepatannya gimana? Minus 9,8 ya. Minus 9,8 karena melawan arah gaya gravitasi bumi gitu. Makanya diperlambat kan. Dikali dengan S-nya adalah 50. Berarti 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 100 kali 9,8 98 ya harusnya. 980 ya. 9,8 kali 2 kali 50 ya 980. Berarti ini V0 kuadratnya sama dengan 980. Berarti V0-nya sama dengan akar kuadrat dari 980. Maka nilainya adalah sebesar 31,305 gitu ya, 31,305 meter per sekon. Ya, soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Dari soal nomor 7 di yang ini, waktu geraknya oke. T di udara sama dengan T naik tambah T turun. Nah, dalam kondisi naik, berarti ketika kita bahas naik, T-nya berapa gitu kan? Nah, ya sudah, berarti Vt sama dengan V0 tambah dengan A kali T. Vt-nya 0, V0-nya berapa? 31,3. Kita pakai yang sesuai dengan pilihan gandanya aja. Minus 9,8 kali T. Gitu ya. Ya sudah, berarti 0 sama dengan 31,3 kurang 9,8 T. Berarti ini ditambah dengan 9,8 T, jadinya di sini 9,8 T sama dengan 31,3 dibagi dengan 9,8 nih. Berarti untuk T yang naik ya, T yang warna oranye 31,3 dibagi dengan 9,8 tuh jawabannya adalah 3,194 gitu ya.
atau 3,194 sekon. Nah, sedangkan untuk yang turun, ya sekarang kita cek yang turun. Nah, yang turun kebalik kan gitu ya. Nah, kalau yang turun kita sebenarnya bisa pakai ini boleh, mau pakai yang S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat juga boleh. S-nya itu adalah ketinggian 50 sama dengan V0-nya tuh 0. Karena ketika dia turun, kecepatan di sini kan berarti mulai dari 0 lagi. Kan berhenti sesaat, baru dia terjun bebas. Kali T tambah dengan setengah kali 9,8 kali T kuadrat. Berarti 50 sama dengan 4,9 T kuadrat. Berarti T kuadratnya sama dengan 50 per 4,9. Berarti T-nya sama dengan akar kuadrat dari 50 per 4,9. Berapa tuh? Coba kita cek ya. Oke, akar kuadrat dari 50 per 4,9. Maka jawabannya sebesar 3,194 juga. Ya, 3,194 sekon. Nah, karena di sini di pilihan gandanya pakai satu angka di belakang koma, maka di sini untuk T di udara, T udara berarti sama dengan T naiknya adalah 3,2 ditambah dengan 3,2. 3,2 sekon tambah dengan 3,2 sekon, maka jawabannya adalah 6,4 sekon. So, jawabannya adalah yang domba. Ini sebenarnya ya kalau kita sesuai sama pilihan gandanya dan emang ini nggak typo, ya jelas nggak ada jawabannya. Karena ini satunya meter per sekon. Ya udah jelas salah. Tapi kita perbaiki aja, ini satuannya sekon gitu ya. Mungkin itu typo. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang D. Ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut untuk nomor 9 dan nomor 10, dua soal terakhir untuk tes formatif pertama di modul kedua. Oke. Nomor 9 sama nomor 10 ceritanya sama gitu ya. Oke. Sebuah anak panah dilepaskan ke atas dengan kecepatan awal dan kembali ke tanah menancap sedalam 5 cm. Jika ini maka besar pelambatan anak panah ketika menyentuh tanah. Oke. Jadi itu kasusnya begini. Untuk soal nomor 9 sama nomor 10 katanya gitu ya. Set. Ini cerita berarti ada dua kondisi ya. Ada naik, ini saya bahas naiknya dulu. Set. Kemudian ini anggap aja mungkin ini adalah anak panah gitu ya. Oke. Anggapnya ada anak panah begini. Ya, set. Melaju dengan kelajuan dengan kecepatan awal alias V0-nya adalah 50 meter per sekon. Tek gitu ya. Kemudian sampai di sini berarti di sini VT-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kondisi kedua sekarang dia berbalik arah gitu ya. Kondisi kedua tuh dia berbalik arah di sini. Set, balik arah nih. Ya, berbalik arah. Kemudian set dia punya di sini berarti V0-nya sama dengan 0 gitu ya. V0-nya sama dengan 0. Tek nancep dia. Nancep di sini. Ya, nancep. Di mana nancep dari sini ke sini itu sejauh 5 cm. Ya, sejauh 5 cm. Dan nanti ketika dia nancep di sini kan otomatis sementara di sini ada VT-nya dong. Ada VT-nya yang kita nggak tahu nih. Jadi selama dia turun pasti di sini ada kecepatannya. Tapi di saat itu juga ketika kita bahas di sini VT di sini VT, di sini juga ada titik nih. Kita anggap aja titik C gitu ya. Nah, jadi ini kan anggap aja ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini titik B, balik lagi ke titik A gitu ya. Gitu ya, titik A. Dan kemudian dia nembus dan masuk ke titik C. Di sini V-nya 0. Karena kalau nggak 0 ya mendem terus gitu kan ya. Di sini V-nya 0. Nah, yang ditanya adalah besar pelambatan di sini nih. Kira-kira di sini A-nya tuh berapa? Dari A ke C. Gitu ya. Nah, terus waktu yang diperlukan anak panah dari sejak menyentuh tanah sampai berhenti. Nah, jadi itu di sini A-nya berapa, T-nya berapa?
Di sini kita udah punya S di sini 5 cm tuh berarti 0,05 meter ya, karena dibagi 100. Oke. Nah, ingat berarti ketika gitu ya, ketika dia naik ke atas seperti ini 50 set, kemudian balik lagi, pasti di sini 50 meter per sekon. Pasti. Ya kan? Karena sudah kita buktikan di nomor sebelumnya, nomor 7 dan nomor 8, waktunya sama persis. Ya logikanya kalau misalnya di sini oke, anggap aja saya ambil cari T dulu gitu ya. Semisal kita cari T dulu untuk di kasus di sini, VT sama dengan V0 tambah dengan AT gitu ya. Oh, tetapi hanya nggak ada. Ya udah kita pakai S sama dengan ini ya. S-nya juga nggak ada. VT oke. Iya deh, bisa VT sama dengan V0 tambah AT gitu ya. V0 tambah dengan AT, VT-nya 0, V0-nya 50, tambah dengan 9, 9,8 kali dengan T-nya. Berarti 0 sama dengan 50 kurang 9,8 T. Berarti 9,8 T sama dengan 50. Berarti T-nya adalah ya 50 bagi 9,8 gitu ya. 50 bagi 9,8, maka jawabannya adalah 5,1. 5,1 sekon. Gitu ya, 5,1 sekon. Nah, tadi kan waktunya sama nih. Berarti di sini untuk mencari VT-nya, VT-nya adalah V0 tambah dengan AT. Tapi ingat ya, dari sini sampai ke sini yang kita bahas ya. Oke. VT-nya sama dengan V0-nya 0 tambah dengan A-nya 9,8 gitu ya. Kali dengan T-nya 5,1, maka VT-nya sama dengan ya 9,8 kali 5,1 gitu kan. Balik lagi. Jawabannya adalah 49,98. Ya, estimate aja lah saya bikin ini 49,98 meter per sekon, atau VT-nya kita bisa katakan ya estimate 50 meter per sekon. Nah, barulah dilanjutkan dari sini ke sini gitu ya. Untuk yang wilayah dari sini ke sini dengan S-nya seperti ini dan V0, nah maka bisa kita jabarkan. Ditanya kita mau nyari A dulu. Nah, ya udah VT sama dengan V0 tambah dengan AT gitu ya. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS gitu ya. VT kuadrat berarti 0 kuadrat sama dengan V0-nya pas dia nancep kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Berarti 50 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan A kali S-nya adalah 0,05. Berarti 0 sama dengan 2500 tambah dengan ini berarti 0,05 kali 2, 0,1 A gitu ya, 0,1 A. So berarti min 0,1 A ya, karena ini sama-sama dikurang 0,1 A, ataupun ya kalau kalian mau pindah silakan gitu ya, sama dengan 2500. Berarti A-nya sama dengan ini kita bagi minus 0,1 gitu ya. Berarti 2500 kalau dibagi dengan 0,1, jawabannya adalah 25.000. 25.000. Alias berarti setara dengan yang namanya 2,5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi nomor 9 jawabannya adalah D gitu ya. Hanya 2,5 kali 10 pangkat 4 atau 25.000. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 10, atau mungkin di sini 25.000. Nah, kita mau bikin 2,5. Berarti komanya sementara kita punya angka di sini gitu ya. Kita punya komanya di sini. Nah, berapa angka di belakang koma? Gitu ya. Kali 10 pangkat. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, itulah yang akan menjadi pangkatnya. Ya. Oke. Kalau pangkat di sini ke sebelah kanan di sini ada 4 angka, pangkat 4, positif 4. Tapi kalau ke sini misalnya ke kiri gitu ya, maka nanti pangkatnya negatif. Nah, lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir untuk tes formatif yang pertama.
Nah, untuk soal nomor 10, waktunya berapa? Ya sudah, kita lanjutkan lagi. Berarti VT sama dengan V0 tambah dengan AT gitu ya. Berarti VT-nya adalah 0. Ini 50 tambah 25.000 kali dengan 0,05 dikalikan dengan yang namanya T gitu ya. Tadi bentar. VT sama dengan V0T. Ya, VT sama dengan V0 tambah dengan AT. Berarti A-nya di sini minus 25.000 kali T gitu ya. Berarti 0 sama dengan 50 kurang 25.000 T gitu ya. Nah, berarti untuk ini 25.000 T sama dengan 50. T-nya berarti ya ini sama-sama kita bagi 25.000 ya. Nah, berarti T-nya berapa tuh? 50 dibagi dengan 25.000. Jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, alias 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Ya, jawabannya tidak ada. Ya, karena apa? Ya, karena kalau dengan perlambatan yang cukup cepat gitu ya, apalagi cuman 50 ke 0, I think itu waktunya lebih cepat daripada 0,1 atau angka terkecil yang ada di sini. Dan terbukti ternyata jawabannya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Ya, kalau kita balikin berarti VT sama dengan V0 tambah dengan AT. VT-nya itu yang kita cari, V0-nya adalah 50 gitu ya. Ditambah dengan yang namanya minus 2,5 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Kemudian kita kali dengan yang namanya 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti VT-nya sama dengan 50 minus 2,5 kali 2 itu 5. 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 10. Berarti apa? Ya, VT-nya sama dengan 50 kurang 50 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita pakai sesuai dengan yang paling kecilnya aja, misal VT sama dengan V0 tambah dengan AT, VT sama dengan 50 tambah min 2,5 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 1. Ya, VT-nya sama dengan 50 gitu ya. 50 kurang 2,5 kali 10 pangkat 3. Minus dong kan gitu ya. Kan lucu gitu loh ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya nggak ada di pilihan gandanya. Jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Dan dengan begitu kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nomor 1. Nah, vektor posisi partikel dinyatakan dengan persamaan 4i dikurang 5t kuadrat J dalam satuan meter. Nah, ini sebenarnya sama kayak di tes formatif yang pertama alias kegiatan belajar pertama. Bedanya adalah kalau kegiatan belajar pertama itu adalah gerak satu dimensi. Ya, kalau ke atas doang, kalau alias vertikal doang, atau kalau enggak ya horizontal doang gitu ya. Nah, kalau yang di vertikal kan ya ada gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah gitu kan, ada gerak jatuh bebas dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ketika kita bahas gerak dua dimensi, yang kurang lebih bisa kita katakan gerak parabola ya kalau kita kenalnya gitu ya. Nah, di sini berarti nomor 1 kecepatan partikel dapat dinyatakan. Oke, jadi sebenarnya di sini nomor 1 kita punya RT gitu ya. Punya fungsi posisi gitu ya, punya vektor posisi 4i kurang 5t kuadrat J. Jadi di sini bisa kita katakan ini adalah Rx gitu ya. Ini adalah Rx-nya dan ini adalah Ry-nya gitu ya. Alias ini adalah posisi di sumbu X dan ini adalah posisi untuk komponen sumbu Y-nya. Karena I itu adalah sumbu X dan J itu adalah sumbu Y. Nah, kalau untuk mencari VT ya gampang, berarti dr per dt. Ya tinggal kita turunkan aja terhadap T dari fungsi R-nya itu sendiri. 4i kurang 5t kuadrat J. Di sini ingat ya, J sama I-nya bukanlah variabel yang perlu kita turunkan. Dia melambangkan dia masuk ke variabel A, maksudnya ke
sumbu mana gitu. Makanya sebenarnya untuk ketika mau ngajarin begini juga kalau nggak dimasukin I sama J nya pun nggak apa-apa. Cuman lebih baik dispesifikkan, karena apa? Kalau nggak dispesifikkan takutnya kelupaan mana sumbu X mana sumbu Y nya gitu ya. Ini per DT. Nah ya sudah, berarti di sini kita turunkan ini yang ininya aja sama yang ini berarti ya. Nah kalau 4 kita turunkan ya jelas 4-nya hilang. Nah, alias ini habis, alias 0i gitu ya. Dikurang 2 kali 5t J. Berarti bisa kita katakan VT-nya VT-nya itu setara dengan yang namanya min 10J. Ya, min 10T pada sumbu Y-nya. Oke. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Dari soal nomor 1 ini percepatan partikelnya. Ya udah lanjut lagi berarti nomor 2. AT sama dengan dV per dt gitu ya, dV per dt. Ya udah berarti AT sama dengan dV berarti D dari min 10 TJ gitu ya, min 10 TJ per dt. Berarti ini kita turunkan terhadap T. Yang kita turunkan siapa? Yang kita turunkan adalah min 10 T-nya aja ya, jangan lupa. J-nya nggak ikut. Karena itu adalah sumbu gitu ya, salib sumbunya X atau Y gitu. Oke, berarti ini min 10 gitu ya, min 10 J. Nah, ini kan satuannya meter per sekon ya kalau untuk V-nya. Kalau ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, so nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, nomor 3 dilanjutkan. Katanya kalau kecepatan partikel saat 2 sekon, berarti V dalam kurung 2. Nah, berarti sama dengan min 10 kali 2J. Berarti V2-nya sama dengan min 20J meter per sekon. Nah, alias bisa kita simpulkan pada saat T sama dengan 2 sekon, maka kecepatan di sumbu Y-nya min 20 meter per sekon. Yang artinya berarti bisa jadi ini kondisinya ketika di 2 sekon atau di T sama dengan 2 sekon tuh begini gitu ya, si V-nya. V sama dengan 20 meter atau V sama dengan 20 meter per sekon. Kenapa saya bisa bilang begini? Kenapa nggak ada ke kanan ataupun ke kirinya? Karena di sini nggak ada variabel, nggak ada sumbu X ya kan? Nah, itu. Jadi ternyata V-nya itu hanya ada di sumbu Y, gitu. Alias ke atas kalau nggak ke bawah. Tapi karena dia minus, makanya dia ke bawah. Nah, lanjut ke nomor 4. Masih dengan soal yang serupa, gitu. Masih soal yang sama. Posisi partikel, berarti X2 itu yang ditanya. Berarti kita ambil di sini, berarti 4. Karena di sini nggak ada variabel T-nya, maka ya nggak usah dimasukin gitu ya. 4i kurang 5 kali 2 kuadrat J. Berarti X2-nya sama dengan 4i dikurang 20J dalam satuan meter. Nah, dari sini kita bisa memperoleh informasi bahwasanya gitu ya. Bahwasanya apa? Ya ini adalah Rx-nya gitu ya, Rx-nya, dan ini adalah Ry-nya. Berarti bisa kita katakan kalau misalnya ini adalah sumbu koordinat kartesius, maka nilai ini adalah 4,-20. Jadi di sinilah misalnya anggap aja di sini deh gitu ya. 4,-20. Nah, tapi yang ditanya adalah posisi partikelnya. Nah, ini biasanya diukur dari si 0 yang ada di sini. Kira-kira dari ke sini tuh R-nya ini berapa sih? Gitu ya. Di sini harusnya sih ini 4,-20 ya, bukan min. Oke. Tadi dulu. Tadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Nah, kalau nomor 4 gimana nih? Nah, di sini ternyata ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu ya. Artinya berarti sumbu X-nya itu 4 dan sumbu Y-nya itu ada di posisi min 20. Ya sudah, berarti kalau misalnya ditanya R-nya berapa? Ya berarti tinggal kita kuadratin dong ya kan. R sama dengan
akar kuadrat dari 4 kuadrat tambah dengan min 20 kuadrat. Berarti R-nya adalah akar kuadrat dari 16 tambah dengan 40. 400 gitu ya. 16 tambah 400 ya benar. Berarti R-nya adalah akar kuadrat dari 416. Berapa itu akar kuadrat dari 416? Maka jawabannya adalah 4 akar 26 gitu ya. 4 akar 26. Nah, ini tinggal kalau misalnya mau dapat itu tinggal diginin aja ya. 416 bagi 2 itu adalah 208. Kemudian bagi 2 lagi 104, bagi 2 lagi itu 52, bagi 2 lagi 26, bagi 2 lagi adalah 13. Ya sudah, karena ini adalah akar kuadrat, berarti kelompokkan setiap angka yang sama 2 kali. Berarti ini kelompok yang pertama angka 2, kelompok yang kedua masih angka 2, dan ini adalah kelompok yang nggak punya pasangan gitu ya. Ya udah, berarti 2 kali 2. Nah, yang nggak ada pasangannya dimasukin ke akar. Jadinya berarti bisa kita katakan akar kuadrat dari 416 adalah 2 kali 2 kali akar kuadrat dari 2 kali 13. 4 kali akar 26. Atau nilainya adalah kalau 4 akar 26 itu nilainya adalah sebesar 20,39 gitu ya, atau 20,4 lah gitu ya. Estimasi sekitar 20,4 meter. 20,4 kalau dihitung dari sini. Tapi kalau misalnya ditanya posisi partikelnya aja, ya harusnya berarti bisa kita katakan ada posisinya berarti adalah 4,-20 ya. Nah, jadi ini nomor 4 jawabannya nggak ada ya. Karena posisi itu ya kalau emang mau secara bulat begini, berarti R-nya itu haruslah gitu. Karena ini 2 dimensi gitu loh, bukan 1 dimensi. Kalau 1 dimensi ya bisa langsung 4 kurang 20 min 16. Tapi karena ini berhubungan masuk adalah 2 dimensi gitu ya, 2 dimensi, maka ya ini bisa kita katakan ya ada di posisi seperti ini, 4,-20, atau di sumbu X-nya itu adalah 4 dan sumbu Y-nya adalah -20. Atau panjangnya, kalau misalnya mau panjang atau misalnya jarak gitu ya, terhitung daripada ini nih, ini ke sini, itu adalah 20,4 meter seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke 4 soal terakhir gitu ya di tes formatif yang kedua. Nah, untuk nomor 5, sebuah peluru ditembakkan sedemikian rupa sehingga jarak horizontalnya alias X max-nya itu katanya yang dicapainya adalah besar 3 kali daripada Y max-nya gitu ya, alias ketinggian maksimum. Besar sudut elevasinya itu berapa? Oke, ditanya. Berarti gini kasusnya. Ini kalau digambarkan set. Jadi di ini ya ada ditembakkan gitu ya sebesar sudut elevasinya alfa, kemudian dia bergerak, nanti akan kurang lebih bergeraknya seperti ini. Nah, dari sini ke sini inilah yang dinamakan X max ya. Ini adalah X max. Sedangkan dari sini ke sini inilah yang dinamakan Y max ya. Oke. Nah, X max sama Y max itu ada dua posisi. Dua posisi. Ada 2 sumbu yang dibahas. Makanya kenapa ini kalau ketika ngerjain gerak parabola haruslah analisis masing-masing sumbu. Kalau misalnya dari sini ke sini, kalau kita kerjain berdasarkan sumbu Y terlebih dahulu gitu ya, sumbu X terlebih dahulu, maka untuk mencari X max itu kan berarti, nah di sini kan berarti waktunya adalah naik sama turun gitu ya. Naik sama turun. Tapi yang kita bisa cari kan cuma naik doang atau turun doang. Maka sebenarnya untuk mencari Vx max kan pakai rumus GLB ya. Yaitu adalah S sama dengan V kali T. Nah, ya sudah, karena GLB berarti kecepatan yang awal di sini ketika dia V0, maka nanti akan terurai kan. Akan ada V0x dan ada yang namanya V0y. Nah, di GLB kecepatannya stabil
Berarti V di sini V0x dikalikan dengan Tx max. Gitu ya. Nah, tapi masalahnya Tx max-nya ini gitu ya, atau V0x-nya ini kan berarti kalau kita tulis ya udah biarkan aja dulu seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita ke sumbu Y. Nah, di sumbu Y max gitu ya. Y max di situ kita bisa lakukan pendekatan dengan apa? Ya dengan cara menggunakan S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Atau kalau mau pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2S juga diperbolehkan. Tinggal enaknya mau pakai yang mana gitu ya. Nah, cuman saya mau pakai yang ini aja nih. Nah, berarti V0Y dikali dengan Ty max gitu ya. T untuk naik gitu ya. Ditambah dengan setengah kali dengan kita tulis A aja nggak apa-apa ya. Untuk A-nya sendiri dikalikan dengan Ty max kuadrat. Nah, dari sini berarti kita bisa tarik kesimpulan sementara bahwasanya Tx max ini alias dari sini ke sini kan adalah 2 kali naik dan 2 kalinya naik gitu ya. Alias ada naik ada turun. Jadi untuk naik itu disebut Ty max saya sebutnya. Berarti Tx max itu adalah 2 kali Ty max. Tapi masalahnya Ty max-nya tak ada, gitu kan? Nggak ada. Gimana tuh cara ngerjainnya? Ya sudah, kita bisa lakukan analisis sumbu Y lagi. Karena sumbu X nggak punya informasi apa-apa lagi, gitu kan? Ya sudah, di sumbu Y kita bisa lakukan pendekatan VTY sama dengan V0Y ditambah dengan A kali T, kan gitu ya? Nah, berarti VTY-nya 0 sama dengan V0Y gitu ya. V0Y adalah V0 kali dengan sin alfa min A kali T. Nah, ditambah dengan min A gitu ya. Karena perlambatan dikalikan dengan apa? Ty max. Berarti V0 kali dengan sin alfa dikurangkan dengan A kali dengan Ty max itu sama dengan 0. So berarti A kali Ty max itu sama dengan V0 kali dengan sin alfa. Tapi di sini A-nya iya, jangan pakai A. Melainkan apa? Pakai min G. Karena kan dia geraknya naik turun, berarti melawan percepatan gravitasi gitu kan. Ini berarti min G gitu ya. So berarti ini G ya berarti ya. Nah, Ty max berarti sama dengan V0 kali dengan sin alfa per G. Ya sudah, berarti bisa kita katakan untuk Tx max itu sama dengan gitu ya. 2 kali dengan V0 kali dengan sin alfa per G. Gitu, karena dia naik turun kan. Nah, ya sudah, berarti kalau misalnya kita tulis gitu ya, X max-nya sementara gitu ya. Untuk X max yang sementara ini berarti apa kalau kita lanjutkan? V0x V0 kali dengan cos alfa kali dengan 2 kali dengan V0 kali sin alfa per G. Berarti apa? X max sama dengan 2 kali V0 kuadrat, atau bisa kita katakan V0 kuadrat gitu ya, saya tulisnya V0 kuadrat kali 2 sin alfa kali cos alfa per G. Nah, dalam trigonometri si 2 sin alfa cos alfa itu setara dengan yang namanya sin 2 alfa. Sin 2 alfa per G. Ya sudah, kita turunkan seperti ini terlebih dahulu berarti. Nah, sedangkan untuk Y max gitu ya, untuk Y max berarti V0 gitu ya. V0 kali dengan sin alfa kali dengan Ty max-nya adalah V0 kali sin alfa per G ditambah dengan setengah kali min G dikali dengan yang namanya V0 kali sin alfa per G gitu ya. Dikuadratin. Berarti Y max-nya sama dengan di sini V0 kuadrat kali sin, atau bisa kita tulis
Ya, tulis saja V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa, ya. Sin alfa kuadrat kuadrat alfa itu sama dengan sin alfa baru dikuadratin, ya. Nah, ini pergi nih. Dikurangin dengan yang namanya setengah kali G kali dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per G kuadrat. So, berarti habis dong ya yang ini sisa 1. Berarti di sini ya sama persis dong ya kan? Berarti di sini kita punya 1 V ini dikurangin dengan setengah ini. Berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah kita punya setengah dari apa? Dari V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per G. Atau bisa kita tulis, ya maksnya adalah V0 kuadrat kali dengan sin sin kuadrat alfa per 2G. Ya sudah, berarti kalau semisal kita lanjutkan di sini, katanya tadi X max sama dengan 3 kali Y max, kan gitu ya. 3 kali Y max. Nah, berarti di sini V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G, atau mungkin kita tulisannya sin 2 gitu ya. 2 kali sin alfa kali cos alfa per G sama dengan 3 kali dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Berarti apa? Ini sama-sama kita kali G, gitu ya. Bersama kita kali G. Terus kemudian kita bagi dengan sin alfa. Kemudian kita bagi juga dengan V0 kuadrat. Sehingga apa? Ya, sehingga hasilnya adalah atau dikali 2 juga ya, dikalikan dengan 2G gitu. Jadi ini hasilnya apa? Hasilnya adalah 4 dikalikan dengan cos alfa gitu ya. Karena V0 kuadratnya habis gitu ya. Kali dengan 2 kali 2 4, sin alfa per sin alfa habis, cos alfa per G, G kali G ya habis gitu ya. Sama dengan, berarti ini apa nih? Ya, 3 per 2 kali 2 ya 3 berarti. Kemudian V0 kuadratnya habis. Nah, sin alfa kuadrat kan, sin kuadrat alfa kan sin alfa kali sin alfa. Jadinya berarti ini tinggal sin alfa aja. Nah, di sini kita lanjutkan. Berarti 4 cos alfa sama dengan 3 sin alfa. Berarti ini kalau kita sama-sama kita bagi dengan cos alfa, maka jadinya mungkin dibagi 3 gitu ya. Biar di sebelah kanan ya cuman tinggal trigonometri, di sebelah kiri cuman tinggal angka gitu ya. Berarti 4 per 3 itu sama dengan sorry. Ini dibagi gitu ya, dibagi atau dikali 1 per gitu ya. 1 per 3 dikalikan dengan cos alfa. Jadi ini berarti 4 per 3 sin per cos tangan ya, tan alfa. Ya udah, berarti alfanya sama dengan inverse tan dari 4 per 3. Berapa dah tuh? Kan gitu, tinggal kalkulator aja. Nah, berarti inverse tan dari 4 per 3 jawabannya adalah sebesar 53,13 derajat. Ya, 53,13 derajat. Maka jawaban yang mendekati atau jawaban yang sesuai adalah yang C. Ya. Nah, tapi kalau semisal ini kalian mau pakai rumus jadi ya dipersilahkan. Maksudnya rumus jadi itu gimana? Yang pakai langsung ngerjain pakai rumus yang ini sama rumus yang ini. Ya silakan. Cuman saya sarankan tidak seperti itu, ya. Supaya biar tahu konsepnya seperti apa, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 sendiri kita punya informasi sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari. Oke, berarti nomor 6 nih kita punya R-nya adalah 0,5 meter. Kemudian membuat putaran 1200 per menit. Gitu ya. Berarti bisa kita katakan sebenarnya N-nya adalah 1200 dalam waktu 1 menit gitu ya. Atau berarti bisa kita katakan itu apa? Sebenarnya kita bisa katakan frekuensi sebenarnya gitu ya. Oke, ini N-nya adalah 1200 putaran. Terus kemudian untuk si ini T-nya adalah 1 menit. Kemudian ditanya V-nya itu berapa gitu ya. Ya sudah, kita jawab
Nah, di mana V-nya itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, untuk omeganya dapat dari mana? Omeganya itu ini saya turunin aja langsung di bawahnya ya. 2πf kali dengan R. Nah, F-nya dapat dari mana? Ya, F-nya dapat dari 2π kali N per T kali R. Jadi di sini saya punya nih omega sama dengan 2πf. Kemudian saya masukin ke sini. Kemudian di sini saya punya informasi F itu sama dengan M per T. Karena definisi F itu adalah berapa banyak putaran yang terjadi dalam tiap menit, gitu ya. Tapi perlu diingat, ini haruslah dalam satuan sekon. Jadi ini 60 sekon, gitu ya. Ya sudah, berarti V sama dengan 2V dikalikan dengan N-nya adalah sebesar 1200 per 60 kali dengan R-nya adalah setengah, gitu ya. Ya sudah, berarti ini jawabannya berapa? Ya tinggal ini cara sama-sama bagi 2 gitu ya. Berarti ini 1200 bagi 60. Jawabannya adalah 20. 20 pi satuannya adalah meter per sekon. Maka jawaban nomor 6 adalah yang B ya. Oke. So kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, dari soal nomor 6, percepatan sentripetalnya berapa? Nah, percepatan sentripetal itu adalah AS sama dengan V kuadrat per R. Gitu ya, langsung aja ya berarti ya. AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, berarti AS sama dengan 20pi gitu ya, dikuadratkan per R-nya adalah setengah. Gitu ya. Berarti AS-nya sama dengan 400pi kuadrat kali 2. Berarti AS-nya sama dengan 800 pi kuadrat radian per meter per sekon kuadrat ya. Oke, jadi jawaban nomor 7 adalah yang D. Nah, untuk nomor 9 untuk nomor 8 ya, ini kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 sampai nomor 7-nya. Oke, untuk nomor 8 kita punya informasi bahwasanya gitu ya. Mobil A bergerak ke arah barat. Ke arah barat berarti ke arah kiri gitu ya. Nah, untuk soal nomor berapa? Nomor 8. Jadi dari sini ternyata ke sebelah kiri nih. Dengan VA-nya adalah 30 km per jam. Nah, terus kemudian mobil B bergerak ke selatan. Nah, VB-nya bergerak ke selatan dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, oke. Jadi ini kira-kira gimana gitu kan? Nah, oke. So berarti bisa kita katakan kalau semisal kita mau tulis secara spesifik, ini kan vektor gitu ya. Berarti boleh dong kalau untuk yang VA ini saya tulisnya adalah min 30i gitu ya. Karena dia geraknya cuman ke kiri doang gitu ya. Min 30i meter per kilometer per jam. Sedangkan untuk VB itu adalah minus 40 gitu ya. Minus 40J kilometer per jam. Nah, yang ditanya adalah B terhadap A. Berarti B terhadap A. Yang dimana kalau kita mau ngitung itu berarti B kurang A gitu ya. VB dikurangkan dengan VA. Ya sudah, berarti apa? Kalau misalnya kita itu berarti ini kan jadinya adalah min 30 gitu. Min 40 J dikurang dengan min 30i gitu ya. Berarti ini jadinya adalah min 40J tambah dengan 30i. Nah, besarnya berapa? Besarnya VB terhadap A ini itu sama dengan akar kuadrat gitu. Daripada min 40 kuadrat tambah dengan 30 kuadrat. Berarti akar kuadrat dari 1600 tambah dengan 900 berarti akar kuadrat dari 2500. Maka jawabannya adalah 50 meter per sekon. 50 km per jam ya. Oke. Nah, jadi soal nomor 8 jawabannya adalah yang A seperti itu ya. Kalau A kurang B gimana? Kalau A terhadap B, ya kalau A terhadap B berarti ya VA dikurangkan dengan VB gitu.
ya, dikurangkan dengan VB. Karena berarti menganggap kalau misalnya kita anggap deh kita sebagai mobil, biasanya kecepatan mobil relatif B terhadap mobil A, berarti acuannya adalah dari si A itu sendiri. Kita yang bergerak gitu ya misalnya. Berarti kalau kita bergerak kita tetap ke bawah, tapi di sana maju gitu loh. Kayak ibarat kata maju. Kan kayak misalnya nih, anggap aja kalian mau ngadepnya, sekarang kalian ngadepnya tuh ke sini. Ya. Kalian ngadepnya tuh ke sini. Nah, kalian ngadep ke sini. Berarti kalau kalian ngadep ke sini, maka ini kalian jalannya ke bawah, sedangkan ini jalannya ke kanan. Gitu. Makanya kenapa A-nya jadi plus, dan untuk X-nya jadi plus, dan untuk ininya dia masih ke bawah gitu ya. Gitu. Ya walaupun sebenarnya ini harusnya dia maju. Kalau maju ya positif, ini ke kanan negatif gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita balikin ke sini, ya berarti dia ke arahnya ke kiri, sedangkan ini berarti ke bagian yang berlawanan lagi. Tapi nggak, jadi aneh ya kalau ke kiri. Ke kiri minus 40 gitu. Harusnya jadi plus 40 gitu, harusnya ke kanan. Nah, berarti emang nggak bisa ya. Jangan pakai sistem kayak gitu. Nah, sebenarnya ini dapat dari mana sih gitu ya? Kenapa bisa dapat VB kurang VA? Karena kan ini anggap aja nih ada titik 0 ya. Jadi kalau misalnya VB B terhadap A, berarti A-nya jadi acuan gitu ya. Terhadap A nih. Nah, jadi kalau AO itu dari O ke A itu adalah ke kiri, O ke B itu adalah ke bawah gitu ya. Nah, kalau semisal kita punya yang ditanyakan adalah, nah, B terhadap A gitu ya, terhadap mobil A, berarti kalau kita tarik garis, berarti kita maunya lihat daripada si A itu sendiri. Berarti ini begini ya arahnya gitu. Ini anggap aja ini ada titik A gitu ya, ujungnya A, dan ini ada ujungnya B gitu. Nah, berarti kalau kita mau nyari vektor AB gitu ya, kan kalau kita bicara tentang gambar vektor, berarti vektor AB kalau kita mau nyari dari A ke B itu sama dengan dari sini ke sini, sini ke sini. Gitu ya. Berarti makanya kenapa untuk si O-nya ini, untuk yang di atas nih, yang untuk si A-nya ini jadinya positif. Ini positif 30 gitu ya. Positif 30, ini minus 40. Nah, berbeda ketika kalau misalnya ditanya dibalik misalkan ya. Misalkan dibalik. Oke, ini ada B, VB gitu ya. Ini ada VA, yang ini nilainya minus 30 gitu ya. Oke, ini ada titik O gitu ya. Kemudian ini adalah titik B, ini titik A-nya. Kalau kita bicara dari sini ke sini, maka ya kita geraknya dari ke kanan, dari ke atas, baru ke kiri. Kalau ini adalah B ke A gitu ya, B ke A. B ke A. Alias berarti besarnya kecepatan mobil A terhadap B gitu ya. Jadi patokannya dari B dan kita mau acuannya ke si A itu sendiri. Ya, berarti ini nilainya positif. Positif berapa? Positif 40. Ini minus 30. Nah, tinggal berapa nih vektor BA panjangnya? Ya, minus 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Seperti itu. Ya, untuk soal nomor 8 ya. Jadi A ke B, B terhadap A gitu ya. Berarti B terhadap A itu berarti berangkatnya dari A ke B. Kalau A terhadap B berarti berangkatnya dari B ke A. Seperti itu ya. Oke. So dengan begitu menandai berakhirnya untuk pembahasan tes formatif yang modul kedua ya, untuk Fisdas 1 Fisda 4211. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah support saya via saweria.co ataupun traktir ya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.